Halo semuanya, kembali lagi di Podsi, Podcast Semarsi. Ngobrol asik, penuh inspirasi. Saya Deandra Fitrah Abimanyu. Dan saya Putri Citra Dwi Herlambang, siap menemani kalian dengan cerita-cerita menarik dan inspiratif dari balik gerbang sekolah kita tercinta. Betul sekali, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang wow. Teman-teman ada yang tahu nggak? Wow itu apa? Jadi di sini kita akan membahas TKA yang teman-teman sering bicarakan. TKA itu apa sih? Kapan pelaksanaannya sih? Gimana sih pelaksanaannya gitu ya? Di sini kita akan membahas TKA itu dan memberikan informasinya kepada teman-teman semua. Jadi sekarang narasumbernya sangat eksklusif gitu. Ada dua loh teman-teman ya. Ada dua. Siapa ya Kak Dean? Ya? Yang pertama ada Ibu Teti sebagai Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 1 Sinangwangi. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Dan yang kedua yaitu ada Ibu Tatun, guru BK kita di sekolah. Oke, selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Baik, ya. sehat. Semangat. Benar. Harus semangat. Semangat selalu. Oke. Ibu nggak nanyain kita nih, nanya balik kita beberapa kali. Gimana Adel? Alhamdulillah sehat juga. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Ibu, di episode kali ini kan kita akan membahas TKA nih Bu. Anak-anak di luar sana kan pasti pada pengen tahu TKA itu apa, kapan pelaksanaannya, pokoknya lah semua tentang TKA gitu. Untuk awal kita mau tahu dulu nih apa itu TKA gitu dan seberapa pentingnya TKA itu bagi kita. Ya. Oke, sebelum kita tahu artinya gitu untuk siapa, kita lihat dulu gitu ya landasan hukumnya. Kenapa sih kita harus mengikuti TKA gitu kan ya? Kita lihat di Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 045-H-AN-2025 tentang kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SMA, MA sederajat dan SMK atau MK gitu ya, MAK. Nah, jadi TKA gitu ya, dari tadi disebut-sebut TKA gitu ya. TKA apa gitu kan ya, singkatannya sudah pada tahu? Dan tahu Apa ya? Tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik gitu ya. Nah, itu diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk siswa-siswi yang sudah berada di kelas 12, di kelas akhir. Di tingkat akhir gitu. Di jenjang ya, Mi ya? Di jenjang terakhir. Itu wajib atau bagaimana? Memang di sini ada option tidak boleh bersedia atau tidak bersedia mengikuti, tapi dihimbau semua untuk mengikuti. Untuk apa? Untuk mengetahui gitu ya tercapaian pembelajaran kalian selama di SMA. Gitu. Nah, untuk mata uji nanti yang diujikan itu ada yang masuk ke dalam mata uji wajib dan ada yang masuk ke mata uji pilihan. Gitu. Jadi untuk yang wajib itu berlaku di semua rumpun kelas gitu kan ya, tidak hanya untuk kelas IPA saja atau misalnya rumpun kelas IPS. Jadi semua harus diikuti, yaitu mata uji yang pertama itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika gitu. Ya, jadi itu wajib. Mau tak mau harus mengikuti, harus ikut gitu ya. Terus yang kedua mata uji pilihan. Nah, mata uji pilihan ini kalian boleh pilih 2 di antara mata pelajaran pilihan. Nah, kalau yang di kalian itu bisa ditandakan dengan di akhir mata pelajarannya itu ada TL, tingkat lanjut gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang tingkat lanjut itu bisa kalian pilih salah 2-nya. Salah dua. Kalau salah satu kan harus satu. Jadi 2 di antara 3 yang kalian ikuti gitu. Misalnya kalau Kak Dean belajar apa saja di kelas A? Di kelas tuh belajar fisika, kimia, biologi sama matematika tingkat lanjut. Oh ya, nah jadi pilih di antara yang 4 itu, mau misalnya Dean mah bukan suka ya, harusnya berdasarkan apa nanti kedepannya ya Bu Tatun itu lebih bagus gitu. Jadi tidak hanya asal pilih
ngetrennya ke sini gitu ya, ikut teman ke sana gitu kan ya, seperti itu. Jadi harus disiapkan dari sekarang itu, kalian mau kuliah kemana gitu kan, atau mau kerja di bidang apa gitu kan istilahnya, biar nanti ketika mengikuti TKA itu udah pasti gitu jurusannya atau mata uji yang mau kalian ikuti itu apa gitu, biar mendukung nanti ketika pemilihan jurusan dan memilih bidang pekerjaan gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi TKA itu kalau secara kronologis ya Bu ya, awalnya memang ada pilihan TKA itu hanya untuk yang studi lanjut ya. Oh, yang mau kuliah-kuliah saja gitu. Makanya ada opsi nanti akan dibagikan ketersediaan, mau atau tidak mengikuti TKA, bersedia atau tidak. Namun seiring dengan sejalan dengan peraturan itu ya, akhirnya TKA itu merupakan suatu proses ya untuk siswa-siswa di tingkat akhir atau di kelas 12 untuk jenjang sekolah menengah atas. SMK juga ada ya, TKA juga, juga ada TKA ya. Kemudian pihak perguruan tinggi kalau dulu itu kan melalui rekam jejak alumni kalau untuk menerima misalkan kuliah. Misalkan makanya kalau alumni itu jangan mengecewakan juniornya ya. Jadi kalau misalnya alumninya baik, insya Allah nanti ke adik-adik kelas baik sebagai peluang gitu ya. Tapi kalau misalnya rekam jejaknya sudah buruk kayak lah gitu. Kasihan nanti adik-adik yang di bawahnya tuh ketika mau masuk lagi ke situ mengalami sedikit. Jadi ada istilahnya kalau dulu itu ada blacklist gitu ya. Ada catatan-catatan. Nah sekarang jadi selain melalui rekam jejak alumni dan melalui nilai raport, juga ada melalui TKA, yaitu tes kemampuan akademik. Makanya untuk pemilihan mapel yang paling utama sesuai dengan minat kita, kemudian mapel itu yang dipelajari di kelasnya. Jangan misalkan DAD-an mau ekonomi ya, karena pengen jadi pengusaha yang sukses gitu ya. Itu nanti di kelasnya ada enggak mapel ekonomi? Kalau misalkan di lintas minatnya ada ya nggak apa-apa, boleh ya. Jadi dianjurkan untuk dua mapel pilihan itu yang dipelajari sehari-hari di kelas di kelas 11 dan di kelas 12 ya gitu. Jadi nanti mapel pilihan itu ada poin-poin mapel apa yang menunjang nanti untuk studi lanjut. Ya, terutama yang akan mengikuti SNBP ya, seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Ya. Jadi contohnya, Ibu kasih contoh ya, kalau untuk masuk ke teknik ya, otomatis mau tidak mau kita harus pilih mapel matematika dan fisika atau kimia. Kalau mau jadi dokter, mau jadi ibu bidan, biologi gitu ya. Jadi tahu anatomi gitu. Dari mulai SMA sudah direncanakan. Jangan, ya memang ilmu sih bisa dipelajari tapi kalau sudah ada basicnya mungkin perguruan tinggi akan lebih mudah gitu ya kita menerima ilmu lanjutannya gitu. Memang sih tidak menutup kemungkinan gitu ketika adean mau ikut ekonomi ada lapangan, cuman kan kita kalau misalnya istilahnya kalau ujian sistem kebut semalam dengan yang dipelajari dalam waktu lebih lama itu hasilnya mungkin akan beda kan ya. Yang sistem kebut semalam mungkin nilainya hanya berapa gitu kan ya Bu, tidak memuaskan, tapi kalau kita pelajari dalam jangka waktu yang lama mungkin nanti hasilnya lebih memuaskan dan bisa menjadi acuan nanti kita mengikuti ke tes ke perguruan tinggi dan ke pekerjaan ya. Karena sekarang udah nambah wacana TKA itu, sertifikat TKA itu bisa menunjang ke pekerjaan. Mungkin nanti ke depannya bisa juga ya ke KUA ya. Syaratnya harus lulus ya. Jadi selain ijazah SMA atau ijazah juga harus ada sertifikat TKA. Harus maksimal gitu. Jadi jangan dipikir kan di situ ada option bersedia atau tidak bersedia. Kita berpikirnya gini, suatu saat kan kita nggak tahu gitu ya, rencana kedepannya gimana. Kalau sudah punya mah gitu kan, kalau punya istilahnya sertifikat ada dan tiada pun istilahnya kan bisa bermanfaat gitu kedepannya digunakan atau tidak. Yang penting udah
Ada. gitu. iya. Walaupun ini perlu digarisbawahi ya Bu ya. TKA itu tidak menentukan kelulusan. Iya. Ya, karena Oh. tetap yang menentukan kelulusan kelulusan itu itu nanti adalah ujian ujian. sekolah. Ujian sekolah ya. Ujian akhir. Salah satu jadi Salah rangkaian. satu rangkaian ya. Hmm. Jadi asal-asalan aja nanti takut menyesal masa depannya Nah, ya. Iya. Karena berpengaruh juga ya Iya. buat Jadi, pekerjaan. Siapa tahu kan misalnya suatu saat nanti pas mau daftar kemana ternyata nilai TKA kita Di sertifikatnya gitu kan kurang, Iya, kurang. Kan menyesal kan tidak datang di akhir gitu Iya. ya, nggak datang di awal. Pasti di akhir. Pasti di gitu. akhir gitu Nah, ya. untuk pelaksanaannya nanti insya Allah gitu kalau lihat di kalender pendidikan November. 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 Nah, jadi rentangnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita itu. Nah, pelaksananya cuma 2 hari, 2 hari aja, ya. Bu. 2 Jadi hari 2 aja. Ya. Oh. Satu yang wajib, satu yang wajib. mapel Satu hari yang mata pilihan. pelajaran pilihan. Iya. Jadi pelaksanaan TK itu cuma 2 hari ya? Dua Iya, hari. 2 hari. Oh, iya. Di- Meskipun rentangnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, cuman di ketika teteh daftar gitu istilahnya menjadi peserta hanya melaksanakan ujian itu selama 2 hari. Ya, tapi kan tenang ya Bu ya. Nanti juga ada semacam latihan Pengayaan gitu ya. Enggak, semacam Training. simulasi apa? Uji coba. Simulasi dulu. Simulasi kan sudah Ibu share tuh linknya. Oh, iya. Kalau ada nanti kalau belum apa sih kalau belum ada yang gladi. belum Ya. pernah ikut simulasi nanti linknya di Share ulang. jadi share ya. Share ulang. Nanti bisa mungkin Kemudian di bulan admin. Oktober juga nanti ada gladi Ada dulu ya, gladi. ada Oh, ada gladi, gladi ada dulu. gladi TKA. Jadi kita tidak perlu harus gimana ya. Jadi yang nggak penting kebingungan. yang penting kita sekarang ini kan baru pada proses pemilihan Ya, mapel betul. pilihan. Jadi- Tolong untuk mapel pilihan silahkan diskusikan dengan orang Orang tua. Ya, kita sosialisasinya melalui murid saja. betul. Nanti kalian yang menyampaikan lidahnya ke Menyampaikan orang dengan tua baik. ya. Oh, gitu. Jadi jangan sampai salah pilih nanti menyesal di kemudian akhir. Itu teknis pelaksanaannya gimana Bu? Pakai HP atau untuk gimana? sementara waktu melihat dari peraturan yang ada di sini gitu ya, kita itu akan melaksanakan berbasis komputer pakainya di gitu. komputer. Berbasis komputer. Cuman kan kalau melihat ketersediaan komputer di sekolah-sekolah mungkin kan untuk memenuhi kita berapa kelas Bu? 10 kelas Ada ya 10 Bu? kelas. 10 10 kelas. kelas. Berarti kan kita harus menyediakan dalam waktu bersamaan Ada berapa? sesi kan? Ada sesi ada. 1, sesi 2, Ya, sesi 3. minimal Oh, di sesi. minimal berarti satu angkatan itu dibagi 3 ya tetap Ya. saja Bu, mudah-mudahan gitu ya secepatnya ruangan-ruangan yang kita bangun selesai gitu ya, lab Amin. komputer bisa berfungsi kembali gitu. Amin. Nanti kita laksanakan berbasis komputer ya kayaknya di kita malah 2 sampai 3 sesi. Oh, Ini, berarti sehari itu ada 3 sesi 3 kemungkinan. sesi ya, Di- gitu. Iya. Adean sama Teteh pernah ikut ANBK? Enggak, Oh, belum Mbak. Belum. Enggak, ini yang kelas 11 itu apa namanya? Oh, ANBK? Iya, enggak Ikut ya? ada ya, belum Belum. ada ya. Enggak ikut ya? Enggak ikut. Jadi Kalau kalau di ANBK itu hanya soal numerasi dan literasi Literasi, ya. Tapi kalau di sekarang TKA itu soalnya berbasis mata pelajaran. Itu ya yang jadi gitu. intinya ya. Baik, di sini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Boleh. kelas siswa kelas Siswa. 12 ya kan Boleh, ya. boleh, boleh. Kemarin kan itu ada kita tuh ngebuka pertanyaan gitu. Anak-anak mau ya. bertanya apa nih Apa? kepada narasumber sekarang gitu. Ya, siap. Paling nanti kita membacakan Pertanyaan. pertanyaannya, nanti Ibu menjawab gitu. Boleh, Ya. siap. Yuk langsung aja kita Siap, bacain. langsung aja bacain. Kamu nomor Oke, nggak lupa salah ya keluarnya. Bentar. Mana ya? Oke, pertanyaan pertama itu ada yang nanya nih Bu. Ya. Bagaimana menentukan mapel TKA ketika kita tidak yakin dengan diri sendiri? Misalnya, saya berkeinginan untuk berlanjut di bidang teknologi, Ya. namun saya berkompeten di matematika dan biologi. Iya. Dengan waktu yang singkat ini, apakah saya harus memilih pilihan karir tersebut atau sesuai dengan mapel yang dikuasai? Iya. Gitu katanya. Memang sih ini teh banyak ya Bu kasus-kasus
siswa-siswi kita gitu ya, ketika menentukan kedepannya mau milih apa, bingung gitu Iya. kan. Kebingungan. Jadi kalau misalnya dari segi kurikulum mah ya Ibu, ini mah dari sisi kurikulum baiknya itu tadi seperti yang Ibu Tatun sampaikan, jadi kita memilih terlebih dahulu mata pelajaran yang kita pelajari di kelas gitu. Itu gitu. baiknya. Nah terus disesuaikan dengan minat kita, minatnya kita kemana, misalnya tadi apa, Iya. ke teknik Ke non teknik gitunya, gitu. ke teknik gitu, teknologi. Nah selanjutnya baru mungkin ngobrol dengan orang tua gitu untuk menyesuaikan antara minat dengan keinginan orang tua gitu baiknya. Tapi kalau dari sisi BK mungkin ada yang berbeda Barang ada dari yang kurikulum beda gitu. ya. Sebenarnya mah sama aja ya seperti yang telah saya jelaskan di awal kan ya. Ya. Ada beberapa mata penunjang untuk jurusan-jurusan nanti di Jadi harus perguruan tinggi. diperhatikan gitu. Nanti teknologinya teknologi apa, tekniknya teknik apa dulu. Ada teknik yang berbasis biologi juga ada. Iya, Kayak ada. teknik pertanian itu Iya, kan benar. berbasis biologi, nggak apa-apa. Kalau misalkan teknik sipil kan nggak mungkin Nggak berbasis mungkin, biologi iya, kan. pasti fisika gitu. Iya. Kalau Ambilnya. kalau berbicara dengan sipil kan berarti kan harus basisnya matematika dan fisika Iya, ya. benar. Jadi selain kita merasa saya tuh kompeten di bidang ini, untuk harapannya ya karena yang namanya kompetensi itu bisa dibangun Iya ya Bu ya. betul, dilatih. Ya itu bisa istilahnya. dilatih, bisa dibangun oleh diri kita Kita sendiri. sendiri. Ya, Gitu. jadi menurut Ibu kita percaya dengan kompetensi kita dan kita juga harus mempersiapkan kompetensi sesuai dengan karir yang akan kita jalani. Bidang yang kita minati ke depan itu seperti apa gitu. Iya. Supaya match dan supaya mencapai tujuan. Tujuan. Gitu ya, mungkin itu Iya. saja yang Ibu sampaikan. Yang penting kelas 12 percaya pada diri sendiri. Ya, Tuh, pede aja teman-teman lagi. harus percaya ya. diri. Self confidence-nya ya Bu ya, harus Jangan ikut-ikutan temen ya Bu, bener ya. itu pesan dari ibu mungkin ya, dari orang tua. Kan kalau temen mah suatu saat juga akan Meninggalkan terpisah kita. gitu kan. Iya. Nggak selalunya Nggak bareng. selalu bersama gitu. Makanya kalau sekarang ikut-ikutan temen, mohon dipertimbangkan kembali gitu ya Bu ya. Jangan sampai nanti menyesal, dan gara-gara ikut temen lah jadi begini gitu kan istilahnya. Padahal kita punya bakat dan kemampuan yang beda dengan teman kita gitu. Kita nikah aja temen nggak mungkin ikutan nikah lagi ya Bu. Iya betul. Nikah juga beda kan ya. Iya, Seleranya nggak juga mungkin sama gitu. betul ya. Nah, lanjut ya Ibu. Di sini pertanyaan yang nomor 2. Ya. Apa semua jalur masuk PTN akan menggunakan nilai TKA? Oke. Dan Ibu yang jawab ya. Untuk wacana sekarang karena Kita mohon maaf ya gitu kan ya. sampai detik hari ini untuk tata cara atau pemberitahuan tentang masuk PTN yang melalui jalur apapun belum dibuka. Belum Biasanya ada. nanti Juknisnya ya, melalui bulan November ya. Bulan November gitu. Tapi kalau kita melihat tahun kemarin ya, tahun kemarin itu untuk yang jalur prestasi atau jalur rapot itu mengandalkan prestasi akademik dari nilai rapot. Ya. Tapi untuk sekarang Ada selain tambahan. nilai rapot, ada tambahan dari TKA. TKA. Ya. Dari TKA. Jadi kalau dulu kan tambahannya dari sertifikat piagam-piagam Yang Prestasi yang gitu dipunyai. kan, ya. Nah sekarang mah ada tambahannya dari TKA. Kemudian apakah untuk yang tes tulis juga gitu ya? Nah itu untuk tes tulis apakah dengan TKA tidak Akan ada lagi tes dihapuskan? tulis Iya. ya? Kita tunggu Apakah saja. tetap ada tes tulis atau UTBK? Iya. Tapi ada kemungkinan TKA itu hanya untuk jalur rapot. Itu ada kemungkinan. Kemungkinan ya. gitu. Ya. Ya, jadi untuk basic yang TKA itu untuk penunjang dari nilai rapot ya. Itu sebatas pengetahuan yang Ibu dapatkan ya. Kalau UTBK ya masih pakai UTBK. Oh berarti Iya. kayak SNBT kayak gitu. Iya, itu masih SNBT ya. SNBT itu kan melalui UTBK ya. Iya. Ujian tulis berbasis komputer gitu ya. Itu kan nanti di ujiannya sama, ada TKA dan ada TKD gitu ya. Oh. Kemampuan dasar dan kemampuan akademik. Ya. tuh. Kira-kira nih dari Ibu Tatun sama Ibu Teti
Kira-kira ada pesan singkat gak buat buat teman-teman Iya, buat anak-anak di rumah Iya, gitu. buat anak kelas 12 mengenai Iya. TKA. Iya. Kalau pesan ibu, jadi dari sekarang nih masih ada waktu kita sampai ke bulan November gitu ya. Iya. Terakhir pendaftaran itu kan bulan Oktober. Oktober Itu kalian udah sebelum gladi ya. sebelum gladi. Jadi mohon dari sekarang, kalau kita kan beragama Islam tentu saja ya Bu ya, minta petunjuk istiqoroh ya gitu. Jadi kita selain berusaha juga diiringi dengan doa gitu ya, biar nanti kita tahu gitu, Dimudahkan lah. diarahkan ke jalan hidup kita ke depannya mau kemana gitu. Mudah-mudahan Betul. dari sini dapat petunjuk ke depannya, lebih dimudahkan, dilancarkan itu. Kalau dari Ibu Tato nih gimana? Kalau dari saya, sekecil apapun langkah kita itu menentukan masa depan kita. Siap. Wih, sangat bermakna sekali ya Citra. Ya misalkan sekarang kita belajar rajin, insya Allah tidak akan mengingkari hasil. Amin, betul. Semangat ya. Oke, mungkin dari episode kali ini segitu aja yang ditanyain dari kita ya. Mungkin barangkali teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, boleh langsung ya. Kalau Ibu Tato atau Bu Ceti ini. Ya, boleh. Makasih juga ya Ibu telah menyempatkan waktunya. Maaf mengganggu waktunya juga. Sama-sama, terima Dengan senang kasih. hati. Oke. Dan yang bagi penasaran, buat yang ingin tahu SNBP dan SNBT itu apa sih? Kita tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih ya Ibu Teti Dan Ibu Tato. Oke, teman-teman jangan lupa nantikan episode kita yang berikutnya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and And share. share. Dadah. Dadah.